Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas SEMA FC yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Tigil Afrandi dengan NIM 2017-310470. Yang kedua ada Cynthia Augustina Zara 2017-310500. Yang ketiga ada Andika Eka Sumarno 2017-310-512. Dan yang terakhir ada Griandayani Putri 2017-310-574. Akan mencoba mempresentasikan ide riset kelompok kami yang berjudul pengaruh ukuran bank, rasio likuiditas, dan rasio modal terhadap pembiayaan bank syariah di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Next. Next. Untuk latar belakang di ide riset ini yaitu perbankan syariah menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, penyalur dana, dan penyedia jasa perbankan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Kegiatan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah ada beberapa akad yaitu akad jual beli, bagi hasil, sewa, dan akad perlengkapan. Proses penghimpunan dana dilakukan dengan akad titipan, wadiah, dan investasi mudharabah, sedangkan untuk proses penyaluran dana bank syariah memiliki akad mudharabah, musyarakah, murabah, istisna, dan qard. Dari produk dan layanan tersebut yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan dari bank syariah adalah produk dan layanan dalam proses penyaluran dana atau sering disebut dengan pembiayaan. Dapat dilihat pada tabel di slide ini, pembiayaan pada bank umum syariah mengalami kenaikan setiap tahunnya, sehingga dapat dikatakan bank syariah mengalami kemajuan pada setiap tahun. Pembiayaan dana tersebut berdasarkan atas persetujuan yang diberikan oleh pihak pemilik dana terhadap pihak penerima dana. Kemampuan pembiayaan dana dapat dipengaruhi beberapa hal yang biasa diukur dari sisi bagian internal dan eksternal suatu bank. Ukuran bank akan mempengaruhi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Karena besar kecilnya pemberian pinjaman yang diberikan suatu bank syariah disesuaikan dengan aset kepemilikan bank. Aset memberi gambaran terhadap ukuran suatu perbankan yang dijelaskan melalui total aset yang dimiliki perbankan. Likuiditas bank syariah menjadi cerminan kegiatan pembiayaan. Artinya, aset yang dimiliki harus dikelola sesuai dengan kegiatan operasionalnya bank syariah dan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek yang ada pada bank syariah agar modal bank syariah semakin lancar. Faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah yaitu modal bank. Sebab modal bank dapat mempengaruhi kegiatan operasional pada suatu bank. Modal bank berasal dari pendiri dan pemegang saham pada bank tersebut. Next. Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama, apakah ukuran bank berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah? Yang kedua, apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah? Dan yang terakhir, apakah rasio modal berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah? Next. Untuk tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk menguji pengaruh ukuran bank terhadap pembiayaan bank syariah, yang kedua untuk menguji pengaruh rasio likuiditas terhadap pembiayaan bank syariah, dan yang terakhir untuk menguji pengaruh rasio modal terhadap pembiayaan bank syariah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Cynthia Augustina Zahra dengan NIM 2017-3110-500. Presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang ukuran bank, rasio likuiditas, dan rasio modal terhadap pembiayaan bank syariah. Yang kedua, bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang ukuran bank, rasio likuiditas, dan rasio modal terhadap pembiayaan bank syariah. Dan yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil topik yang sama. Next. Berdasarkan tabel penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga penelitian tertarik melakukan penelitian lebih lanjut.
Next. Landasan teori. Penelitian ini menggunakan research-based theory. Research-based theory bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimiliki dengan kemampuan perusahaan. Pendekatan research-based theory menyatakan bahwa perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing yang berkesinambungan dan memperoleh keuntungan dengan memiliki atau mengendalikan aset-aset strategis baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika Kasmarno. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh variabel. Yaitu ada 3. Yang pertama ada pengaruh ukuran bank terhadap pembiayaan bank umum syariah. Yang kedua ada pengaruh rasio likuiditas terhadap pembiayaan bank umum syariah. Yang ketiga ada rasio modal terhadap pembiayaan bank umum syariah. Untuk yang pertama, ada pengaruh ukuran bank terhadap pembiayaan bank umum syariah, yaitu ukuran bank suatu perusahaan dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki. Dengan jumlah tersebut dapat diketahui besar kecilnya suatu perusahaan tersebut. Aset dapat pada bank ini merupakan suatu yang harus dimiliki perusahaan dengan tujuan agar menghasilkan laba yang didapatkan. Ya, tinggi totalnya aset yang dimiliki suatu bank dapat meningkatkan pembiayaan yang bisa diberikan oleh bank syariah, karena total aset tersebut menggambarkan suatu kekayaan yang dimiliki oleh bank syariah dan digunakan untuk investasi yang akan memberikan keuntungan bagi bank syariah, seperti halnya dalam pembiayaan kepada masyarakat yang kekurangan dana akan mendapat hasil dari sistem bagi hasil yang disepakati pada awal transaksi. Ya, selanjutnya yang kedua ada rasio likuiditas, yaitu rasio likuiditas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Semakin tinggi rasio likuiditas, maka semakin tinggi pembiayaan yang disarankan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Ya, untuk yang ketiga ada rasio modal. Ya, rasio modal ini adalah suatu rasio yang digunakan bank dalam mengelola modal yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam pengkreditan atau dalam perdagangan suatu berharga. Ya, apabila rasio modal ini yang dimiliki oleh suatu bank ini tinggi, maka bank yang bersangkutan dapat menambah jumlah penyaluran pembiayaan atau pembiayaan bank syariah. Ya, selanjutnya saya akan jelaskan kerangka pemikiran. Berdasarkan uraian teoritis di atas, maka dapat disimpulkan atau digambarkan sebagai berikut ini. Hal 1, ukuran bank berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah. Hal 2, rasio likuiditas berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah. Hal 3, rasio modal berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dunia Putri Rahayu akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama yaitu ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini di sini, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu berfokus menggunakan dengan pengujian hipotesis, data yang terukur, dan dapat menghasilkan kesimpulan yang dipahami secara umum serta secara teori. Kemudian yang selanjutnya ada batasan penelitian. Batasan penelitian ini yaitu menguji pengaruh variabel independen, yaitu ukuran bank, rasio likuiditas, rasio modal, terhadap variabel dependen, yaitu pembiayaan bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019. Kemudian yang selanjutnya mengenai definisi operasional dan pengukuran variabel. Di sini variabel dependennya yaitu pembiayaan bank umum syariah, di mana terdapat 4 pembiayaan yang memiliki tujuan, yaitu yang pertama ada penggunaan dana dalam penyaluran kepada nasabah, pembiayaan akad jual beli, akad sewa, akad bagi hasil, dan juga akad pelengkap. Kemudian yang selanjutnya pada variabel independen, yang pertama yaitu mengenai ukuran bank. Ukuran bank ini dapat dilihat dari size-nya atau dari total aset. Kemudian yang kedua, rasio likuiditas dapat dilihat dengan total pembiayaan dibagi dengan total dana pihak dikalikan 100%.
Kemudian yang ketiga yaitu rasio modal, yaitu dapat diketahui dengan total ekuitas dibagi total aset dikalikan dengan 100%. Selanjutnya adalah populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu bank-bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2019. Kemudian sampelnya yaitu sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti, yaitu laporan keuangan triwulan setiap bank yang menjadi sampel pada penelitian dan statistik perbankan syariah pada periode 2016 sampai 2019. Kemudian data dan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini yaitu menggunakan data sekunder, yaitu di mana kita akan mengambil data dari Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai dengan 2019. Next. Kemudian yang selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama di sini menggunakan estimasi regresi data panel. Kemudian yang kedua ada asumsi klasik regresi data panel. Yang ketiga pemilihan estimasi regresi data panel. Yang keempat uji signifikansi secara parsial. Yang kelima uji signifikansi dan yang keenam uji koefisien determinasi. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.